Tengkurak Squad di seantero jagat raya balik lagi dengan kami Santuy Cinema yang masih siaga untuk nemenin waktu gabut kalian. Gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga selalu dan terus dalam kondisi terbaik, oke? Amin. Kali ini sebuah film perjuangan karya anak negeri menceritakan tentang kisah perjuangan para perwira Tentara Nasional Indonesia yang berjuang melawan Belanda dalam agresi militer kedua di tahun 1947. So, biar semangat, mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1, 2, 3, apa? Gaskeun, mantap! Dan tanpa banyak cekah pamatuk, don't go anywhere. Seperti biasa, jangan lupa ibadah sebelum nonton. Dan mari kita simak alur cerita dari film Merah Putih. Dia tuh nggak bodoh. Memangnya Amir nggak mau punya anak? Dan perut kamu sudah kelihatan. Film dibuka dengan diceritakannya seorang guru bernama Amir, di mana di pagi itu dia terlihat buru-buru menemui istrinya yang bernama Melati untuk memberitahukan bahwa dia akan mendaftar dan mengikuti pelatihan di Sekolah Perwira Tentara Nasional Indonesia. Ini awal akhirnya Republik. Tapi aku pikir kamu bangga. Iya, aku paham. Kenapa Mas yang harus berjuang? Walaupun saat itu dia belum menyadari bahwa istrinya lagi mengandung bayi pertamanya. Dan karena hal itu pula Melati sangat keberatan untuk melepas suaminya menjadi seorang tentara karena dia nggak ingin Amir gugur di medan perang. Tapi emang faktanya situasi tanah air saat ini kembali bergejolak setelah Jepang menyerah pada tahun 1945. Dan 2 tahun kemudian Belanda kembali menginjakan kakinya di tanah air untuk melakukan agresi militer kedua. Kemudian scene berpindah ke Sulawesi Utara. Terlihat seorang pemuda bernama Thomas Salamente yang gak kuasa menahan kesedihan saat melihat seluruh keluarganya dibantai oleh Belanda yang melakukan agresi di Sulawesi. Atas hal itu, dia pun memutuskan untuk kabur dari kampung halamannya, berniat pergi ke Pulau Jawa demi menggapai cita-citanya menjadi seorang tentara. Hal yang sama juga terjadi pada seorang pemuda Jawa bernama Surono yang saat itu minta izin kepada kakaknya yang bernama Senja untuk mendaftar menjadi seorang tentara. Mereka juga punya pengalaman pahit setelah kedua orang tuanya meninggal dibunuh oleh penjajah. Ternyata siang itu Surono nggak sendirian karena di luar rumah ada temannya yang bernama Marius udah menunggu. Dia merupakan anak priai kaya raya yang juga memutuskan bergabung menjadi tentara perjuangan. Walaupun Marius punya tabiat yang buruk karena dia suka mabuk-mabukan dan punya sifat yang sombong. Bang, itu haram. Kita bisa diusir. Aku peminum yang taat. Kemudian singkat cerita mereka pun udah sampai di markas pelatihan Tentara Nasional Indonesia. Dan di hari pendaftaran itu permasalahan mulai terjadi saat Marius dan Thomas saling berselisih gara-gara kesombongan Marius yang mengejek Thomas sebagai orang miskin. Oke, mata. Aku. Marius, sudahlah. Mana bicara apa? Aku bilang kalau kau berjalan pakai mata. Bum. Mana ini baru calon perwira. Nama Thomas Salamente. Perselisihan mereka ternyata terus berlanjut. Thomas dan Marius akan terus bersaing dalam pelatihan itu untuk membuktikan siapa yang paling baik di antara mereka. Hingga kejadian fatal terjadi saat Marius udah keterlaluan karena menyembunyikan kalung salib milik Thomas. Bajingan! Bajingan! Kau kembalikan kalung salibku. Siapa yang kau panggil bajingan? Marius. Sudahlah. 5 tahun aku belajar tinju di Akademi Batavia. Kau bisa apa?
Keributan itu membuat kapten mereka yang bernama Kapten Taufik naik pitam, tapi terjadi diskriminasi karena kapten hanya menyalahkan orang dari luar Jawa yaitu Thomas dan Dayan. Walaupun sebetulnya Dayan yang berasal dari Bali nggak tahu apa-apa dalam masalah ini, tapi dia tetap lapang dada dan menerima hukuman. Jangan bikin aku kecewa. Pak, Dayan tidak terlibat. Cukup! Datang dari mana, Ngana? Sok kiapa Ngana bantu kita? Sekarang, Ngana tak dapat jatah makan. Dia sengaja memancing kamu berkelahi. Anjing. Gunakan amarahmu untuk hal yang lebih penting. Kita cuma tidak cocok dengan orang-orang Jawa itu. 40 calon perwira itu terus melakukan latihan dengan keras. Mereka dilatih kebugaran fisik, menembak hingga kedisiplinan. Sampai suatu hari masalah besar terjadi saat Kapten Taufik menemukan botol minuman keras milik salah seorang siswa. Kau, gendut. Siap, bukan. Lantas beli siapa? Pada awalnya, kapten mencurigai seorang peserta paling tambun bernama Topan. Walaupun sebetulnya botol minuman itu adalah milik Marius yang kaya raya. Marius. Baca catatan siswa Marius. Iya Pak, itu punya. Maksud saya... San! Tapi tanpa diduga, tiba-tiba Thomas mengaku bahwa botol itu adalah miliknya. Hal itu dia lakukan untuk melindungi dan membela Marius yang terancam akan dikeluarkan dari kesatuan. Kau Kristen, harusnya aku bisa menduga. Yang pasti bukan milik salah satu umat muslim yang taat. Ayo bicara. Sekarang, hei! Siapa? 2 minggu masa pelatihan pun berlalu. Akhirnya semua calon perwira resmi dilantik dan berhasil menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia. Di saat yang sama, Kapten Taufik memutuskan memilih Surono dan Amir menjadi Letnan 1 dan Letnan 2. Tapi saya seorang pengajar, Pak. Cuma seorang guru. Terima kasih, Kapten. Kemudian setelah acara pengukuhan itu, Kapten Taufik mempersilahkan semua anggota untuk merayakan bersama keluarganya masing-masing. Walaupun Thomas dan Dayan hanya bisa termenung karena keluarga mereka nggak ada. Yang mana kamu pilih untuk jadi teman dansa? Kita ke Jawa. Bobo Tampur. Dalam suasana sukacita di malam itu, semua merasakan kegembiraan. Termasuk Letnan Amir bersama istrinya Melati yang sebentar lagi diketahui akan memiliki momongan. Tapi di saat itu pula, tiba-tiba mereka diserang oleh pasukan Belanda yang ternyata udah mengepung tempat itu. Para warga sipil diperintahkan untuk menyelamatkan diri ke desa terdekat, sementara pasukan TNI bergegas melakukan perlawanan dan langsung masuk ke dalam hutan. Kejadian itu mengakibatkan banyaknya korban dari pihak Tentara Nasional Indonesia, termasuk Topan yang gugur akibat terkena rentetan senapan serbu milik pasukan Belanda, membuat situasi semakin kacau, terlebih mereka dalam posisi yang terpencar. Toman. Masalah besar terjadi saat Dayan memberitahu Letnan Surono bahwa dia melihat kakaknya Senja berlari masuk ke dalam hutan sendirian. Dari sana Letnan Surono langsung bergegas untuk mencarinya. Medan! Ayo!
Di tempat lain, Letnan Amir berinisiatif menyuruh seluruh pasukannya mundur dan bersembunyi ke daerah sungai. Tapi gagasan itu ditolak mentah-mentah oleh Kapten Taufik yang bersikeras melakukan penyerangan. Hingga akhirnya Kapten Taufik dan sebagian anak buahnya meninggal saat itu juga. Ayo kita serang! Merdeka tak mati! Maju! Tolong! Pengecut! Kapten Taufik itu berjuang besar! Di tengah pencariannya, Letnan Surono bertemu dengan Marius yang secara membeliskan ternyata dia malah bersembunyi sambil ketakutan. Dan seketika itu pula Letnan Surono terkena tembakan dari pasukan Belanda yang membuatnya sekarat. Melihat kejadian itu, alih-alih menolongnya, Marius malah lari terbirit-birit meninggalkan Surono hingga dia pun ditemukan oleh Thomas. Dan gak lama kemudian tiba-tiba Senja juga datang ke tempat itu seakan ditakdirkan bertemu dengan adik tercintanya untuk terakhir kali. Apa kau lihat? Surono! Tidak, Ma. Kita harus membawamu. No. Pertempuran yang terjadi semalam itu akhirnya mereda, dan saat ini Letnan Amir, Marius, Dayan, serta pasukan lainnya berhasil mundur ke tepian sungai yang telah direncanakan sebelumnya. Gak lama kemudian Thomas dan Senja juga tiba di sana, hingga ketegangan terjadi saat Senja melihat Marius yang diketahui telah meninggalkan adiknya yang lagi sekarat. Kau tinggalkan dia sendirian. Mana Surono? Aku menemani dia sampai mati. Cukup! Cukup! Tapi kekacauan itu seketika terhenti saat diketahui ternyata pasukan Belanda mendekat ke sana karena mereka terus menyisir dan memburu tentara Indonesia yang masih tersisa. Tapi langkah kanan selalu mundur. Dalam situasi pertempuran yang mencekam itu, akhirnya Thomas bersama rekan lainnya menyetujui saran Letnan Amir, yaitu untuk segera mundur kemudian bersembunyi ke dalam hutan bambu. Sementara dia sempat mencoba membuat jebakan granat sebelum akhirnya mereka pun berhasil kabur dari tempat itu. Hati-hati, Lenan! Lenan! Ayo! Kamu sendiri bagaimana? Aku akan menyusul. Cepat! Kau minta penduduk desa untuk segera mengungsi. Ayo, Wing! Tapi hal yang mengejutkan terjadi karena ternyata Thomas yang ditemani satu anggota lain berhasil menyusup mendekati markas penyimpanan logistik senjata milik Belanda. Dan mereka berhasil mencuri beberapa senjata berat serta amunisi yang bisa mereka gunakan pada pertempuran selanjutnya. Di tempat lain, Dayan diperintahkan Letnan Amir untuk menemui warga desa terdekat dan menyuruh semua warga desa mengungsi ke arah pegunungan di selatan demi keselamatan mereka masing-masing. Walaupun dengan tegas seorang lurah menolak perintah itu karena dia merasa akan baik-baik aja, terlebih mereka mengklaim punya kedekatan dengan Belanda yang gak mungkin menyakiti mereka. Meninggalkan barang-barang yang kami punya. Lah sawah kami gimana, Mas? Lah kambing-kambing kalau kami pergi meninggalkan rumah begitu saja. Dengan alasan sampean mau melindungi kami. Apa sampean ini nggak bisa melindungi kita di sini? Dengan terpaksa Letnan Amir dan Dayan meninggalkan desa. Kemudian Letnan Amir bergegas untuk menjemput istrinya yang ada di desa lain. Tapi sesaat setelah mereka pergi, ternyata Belanda membantai semua warga desa itu tanpa belas kasihan. Melati. Terima kasih, Lola. Sama-sama. Begitu ya. Dan sekarang laat geen gaan kolonel.
Akhirnya singkat cerita mereka kembali berkumpul di sebuah hutan bambu. Di malam itu sempat terjadi konflik antara sesama anggota tentara yang menganggap Letnan Amir nggak mampu menjadi seorang pemimpin. Dan setelah sekian lama berdiskusi, akhirnya mereka kembali membuat kesepakatan dan mempercayakan Letnan Amir untuk menjadi pemimpin mereka. Hingga mereka pun beristirahat di tengah hutan yang antah berantah itu. Keesokan harinya di pagi buta mereka kembali menyusun rencana. Dan Letnan Amir berniat kembali ke desa demi mencari informasi arah pergerakan pasukan Belanda. Atas rencana itu dia pun menyuruh Melati dan Senja agar pergi ke rumah orang tuanya yang ada di Lamongan Lor demi bisa menyelamatkan dan menghindari peperangan yang saat ini mereka hadapi. Akhirnya Letnan Amir bersama ketiga anak buahnya sampai di desa tersebut. Walaupun mereka harus menerima fakta bahwa desa itu udah hancur dan semua warganya meninggal akibat dibantai oleh pasukan Belanda. Tapi tiba-tiba mereka bertemu dengan seorang warga bernama Gunaryo yang selamat dari pembantaian maut itu. Karena saat kejadian dia lagi berada di ladang bersama anak-anaknya. Dari Pak Gunaryo pula mereka mendapatkan informasi bahwa pasukan Belanda terlihat bergerak ke arah selatan dengan menggunakan beberapa mobil truk. Hingga semuanya sepakat untuk melakukan embas atau penyergapan dengan target konvoi kendaraan mobil mereka. Jadi bagaimana cara kita mengatasinya, Letnan? Mereka sedikit demi sedikit memecah republik. Ngana mau menyerahkan negeri ini ke Belanda. Itu mau Ngana. Di sini. Tapi kita bisa menghentikan truk-truk mereka. Atas rencana itu, Thomas memberitahu tempat senjata berat yang sempat dia curi dan disembunyikan. Hingga Pak Gunaryo sepakat untuk ikut dalam aksi pertempuran itu. Dan berjanji akan mengajak semua anak laki-lakinya berjuang membantu tentara. Singkat cerita, mereka pun sampai di tempat yang dituju, yaitu sebuah jembatan terpencil yang jauh dari pemukiman dan diyakini akan dilewati oleh konvoi pasukan Belanda. Letnan Amir pun langsung menyuruh semua anak buahnya segera bergerak. Dia menyuruh Daya naik ke atas pohon untuk mengamati pergerakan Belanda dan menyuruh Thomas bersama Marius agar menempatkan senjata berat di atas bukit. Ternak ayam, Marius. Di mana ada pekerjaan menggali, di sana pasti ada Marius. Di saat yang sama, Pak Gunaryo dan semua anak laki-lakinya juga tiba di tempat itu. Mereka langsung dilatih menggunakan senjata demi bisa membantu penyerangan. Hingga setelah sekian lama menunggu, akhirnya Dayan memberikan isyarat bahwa konvoi Belanda udah mendekat. Mereka langsung bersiap-siap menempati posisi masing-masing. Sementara Thomas dan sebagian anak Pak Gunaryo menyamar sebagai warga sipil dan sengaja menyimpan kambing di tengah jembatan agar menghalangi jalan pasukan Belanda. Dan saat mereka lagi berusaha mengusir kambing-kambing itu, tiba-tiba Thomas melakukan aksinya dengan menyimpan bom di belakang mobil pengangkut bahan bakar, sekaligus menjadi tanda bahwa penyergapan pun dimulai. Dengan mudahnya, para pasukan Letnan Amir menembaki puluhan pasukan Belanda yang terjebak itu. Karena emang posisi mereka tepat di tengah jembatan yang menyulitkan pasukan Belanda untuk melakukan aksi perlawanan.
Akhirnya para pasukan Belanda itu berhasil dilumpuhkan, menyisakan beberapa tentara serta salah seorang mayor bernama Paul van Gardner. Seketika itu pula Letnan Amir langsung mengintimidasinya agar memberikan informasi arah pergerakan pasukan Belanda. Mantap, merdeka! Thomas, Dia petani. Kalian bukan tentara. katakan, kemana pada kalian pergi? Mijn name is Paul van Gardner. Dengan perasaan takut dan terkencing-kencing, mayor itu mengatakan bahwa saat ini pasukan Belanda lagi bergerak menuju sebuah tempat bernama Lamongan Lor, yang ternyata itu adalah tempat di mana istri Letnan Amir serta keluarganya berada. Thomas, apa lagi? Tanpa basa-basi, Thomas memutuskan untuk segera pergi ke tempat itu. Kemudian mereka pun menggunakan mobil jeep milik Belanda agar bisa mempercepat pergerakan mereka. Hingga kemudian... tamat. Nanggung ya. Ya iyalah nanggung. Tapi kalem Brad, karena masih ada kelanjutannya kok. 2 film lagi. Dijamin seru deh dan dijamin akan membangkitkan jiwa nasionalisme kalian. Oke, dan pesan yang bisa kita ambil dari film kali ini adalah, dari film ini kita mendapatkan pelajaran bahwa kemenangan gak akan didapatkan atas keberuntungan, tapi kemenangan didapatkan atas perjuangan dan tekad yang kuat untuk berusaha mendapatkan kemenangan itu sendiri. Oke Bradku, makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu, salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye. Merdeka!